Seiring berkembangnya zaman, terutama di masa pandemi COVID saat ini, banyak lingkungan yang tercemar akibat ulah manusia. Permasalahan pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, tanah, sungai, pencemaran udara, sampah, dan sebagainya. Oh iya, jadi kalau secara itu kan sebenarnya adik juga selama ini lingkungan hidup itu sebenarnya ya tempat di mana kita tinggal, baik itu lingkungan tumbuhan, hewan, atau segala sesuatu, baik itu yang benda mati atau benda hidup, namanya lingkungan hidup. Saya Harson. Jadi Ustadz Harsana. Jadi begini Pak Ustadz, saya ingin meminta pendapat Ustadz tentang Islam memandang permasalahan lingkungan. Ya, seperti itu. Menurut saya, lingkungan itu sangat penting. Menjaga lingkungan yang tentunya yang Islami, yang bernuansa Islam, karena pendidikan anak itu ada yang lingkungan rumah, kemudian lingkungan luar, dan lingkungan sekolah. Maka tiga lingkungan itu diupayakan untuk mendukung iman dan takwa, karena itu perlu Islami, baik lingkungan sekolah, lingkungan luar, pergaulan, dan lingkungan rumah. Itu menurut saya. Kita tentu mencari sekolah yang mendukung nuansa Islami, sekolah yang tentu di dalamnya ada pergaulan Islami, baik antara guru dan murid maupun murid dan guru. Kemudian lingkungan di luar rumah dan luar sekolah itu juga perlu mencari teman-teman yang Islami, karena pengaruhnya sangat besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u," seseorang itu adalah bersama dengan teman akrabnya, ala dini khalili. Jadi seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama teman akrabnya. Falyandur ahadukum mayyukhalilu. Hendaklah kamu sungguh-sungguh memperhatikan siapa yang pantas menjadi teman akrabnya. Jadi memilih lingkungan di luar rumah, di luar sekolah, lingkungan teman-teman yang Islami. Sebab kalau tidak terjerumus pada lingkungan yang tidak Islami, maka akan bisa merusak imannya, merusak akhlaknya, moralnya, sehingga sangat berbahaya untuk remaja muslim atau muslimah. Kemudian di lingkungan rumah tangga, orang tua, ayah dan ibu memang harus menjadi suri tauladan, memberikan keteladanan contoh untuk anak-anaknya. Maka suasana rumah tangga, lingkungan rumah tangga yang Islami itu amat sangat penting untuk pertumbuhan
akidah anaknya, akhlaknya, sehingga diharapkan bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu tentu tugas berat bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang islami, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pentingnya lingkungan, maka semua harus berusaha menciptakan lingkungan yang baik, yang islami. Karena kita orang muslim tentu yang islami, bukan baik menurut setiap orang. Untuk menjaga lingkungan itu, maka tugasnya dari pemerintah setempat untuk menjaga daerahnya, kotanya dari lingkungan yang buruk, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang merusak akhlak, seperti lingkungan minum-minuman keras, berjudi, tawuran, kemudian pergaulan bebas. Ini juga tugas dari pemerintah untuk mencegah agar itu tidak terjadi. Termasuk juga kepala sekolah, guru, itu punya tugas penting di sekolahnya untuk menjaga lingkungan yang Islam. Termasuk juga orang tua di daerah setempat, RT dan RW, lurah dan camat, termasuk pemerintah itu diharapkan juga partisipasinya untuk menjaga lingkungan yang baik, yang islami, sehingga muncul kader-kader bangsa muslim yang taat. Kalau agama lain, agama Kristen yang taat, sehingga mendukung terciptanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara itu akan baik bila masyarakatnya baik, lingkungan masyarakatnya baik. Religius, masyarakat itu akan baik, islami, religius, kalau didukung oleh keluarga-keluarga yang islami dan religius. Hanya harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling tolong menolong, melakukan kebaikan dan ketakwaan, termasuk menjaga lingkungan yang baik dan Islam. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal dosa dan konflik permusuhan. Jadi Islam mengajarkan lewat Al-Quran maupun lewat As-Sunnah atau Al-Hadis untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan tidak tolong-menolong dalam hal dosa. Kalau itu semua dilakukan baik oleh pemerintah, oleh sekolah, kepala sekolah dan guru, orang tua, dan RT RW, serta juga para ustadz dan mubalik, insya Allah akan muncul atau terwujud lingkungan yang baik. Kalau lingkungan baik, islami, maka akan muncul
pahlawan-pahlawan bangsa, kader-kader bangsa yang religius, baik dan besar. Saya kira itu pandangan saya, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jadi cara kita menjaga lingkungan pertama dimulai dari kita sendiri, lalu kita sebarkan ke orang-orang terdekat kita. Jadi contohnya tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai agar tidak menyebabkan banjir. Lalu tidak membakar sampah agar tidak terjadi polusi udara. Menggunakan produk daur ulang, lalu menanam pohon. Dan masih banyak hal positif lain yang bisa kalian kerjakan. Jadi itu cara saya untuk menjaga lingkungan. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia mempunyai peran penting untuk menjaga lingkungan hidup. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Mari kita sama-sama sadar dari hal kecil supaya lingkungan menjadi lebih bersih.